Halo Apik Lovers, kembali lagi bersama gue di Film Apik. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Brave Bunjo Senki. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa yang kembali ke zaman Sengoku. Lebih tepatnya sebelum perang Okehayama terjadi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke dalam alur videonya. Film diawali dengan diperlihatkan dengan seseorang siswa yang sedang berada di atap. Tak lama, petir menyambar batu suci dan siswa tersebut pun menghilang. 1 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan dengan sebuah sekolah SMA. Di sini kita akan diperlihatkan dengan siswa yang sedang melakukan ekstrakurikuler panahan. Ia bernama Aoi. Aoi merupakan orang yang sangat suka sejarah. Ia sedang melakukan ekstrakurikuler bersama sahabatnya yang bernama Haruka. Tak lama berselang, awan di atas sekolah menjadi gelap dan sebuah petir menyambar batu suci yang kita lihat di awal film tadi. Keanehan pun mulai terjadi hingga muncullah ribuan serangga. Kota yang berada di dekat sekolah pun menghilang dan menjadi hutan belantara. Terlihat sekumpulan kabut asap muncul, dan dari kabut asap tersebut keluarlah pasukan perang zaman dahulu. Mereka adalah pasukan yang bernama Oda dan dipimpin oleh Panglima Yanada. Mereka menyerang siswa secara membabi buta yang mengakibatkan korban terus berjatuhan. Di sini, Aoi dan Haruka pun mendapat serangan, hingga datanglah sahabat mereka yang bernama Kouta. Terlihat Aoi dirawat oleh Haruka. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seseorang pemimpin dari Imagawa yang bernama Matoyasu. Kita kembali ke SMA. Di sana, Yanada menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sandera. Dan tak lama berselang, datanglah Matoyasu beserta pasukannya. Singkat cerita, di dalam sekolah, Aoi menjelaskan jika mereka berada di zaman peperangan Sengoku dan tepat sebelum terjadinya perang Okehayama. Aoi dan Kouta membuat kesepakatan dengan Matoyasu untuk menyerang benteng Marune. Di sini, Matoyasu menyetujui kesepakatan dengan Aoi dengan syarat Aoi memimpin penyerangan tersebut. Kouta mengumpulkan siswa yang akan ikut menyerang ke benteng Marune demi menyelamatkan rekan-rekannya yang menjadi sandera. Dan jumlah dari mereka adalah 28 orang akan melawan 500 orang di benteng Marune. Gak cerita, Aoi bertemu dengan Matoyasu. Di sini, Matoyasu memberikan semangat untuk berjuang keras. Di malam harinya, mereka pun membuat rencana untuk melakukan sebuah serangan dan diputuskan untuk berangkat jam 9 pagi. Setelah itu, mereka menyiapkan peralatan tempur. Di keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke benteng Marune. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan klan Odaka. Terlihat Yonada yang sedang melapor kepada pemimpinnya. Ia bernama Tuan Nobunaga. Kita pindah ke sekolah, terlihat 2 orang yang sedang mempelajari batu suci. Di sini, mereka menyimpulkan jika mereka bisa kembali ke masa depan jika batu tersebut tersambar oleh petir. Mereka pun memasang berbagai alat di batu suci tersebut. Sambaran petir akan terjadi paling cepat besok pada pukul 12 siang. Mereka pun mengutus seseorang yang bernama Kasuihada untuk menemukan Aoi dan pasukannya. Terlihat pasukan Aoi sedang beristirahat
dan tak berselang lama pasukan Oda menyerang mereka. Haruka dijadikan sandera oleh pasukan Oda. Di sini Kouta mencoba untuk menyelamatkan Haruka, akan tetapi ia tewas di tangan musuh tepat di depan Aoi. Aoi mengubur jasad sahabat masa kecilnya. Ia pun didatangi oleh Matoyasu. Ia memberikan semangat juang kepada Aoi. Kemudian kita pindah ke benteng Marune. Di sini kita mengetahui jika Yanada adalah siswa yang menghilang beberapa tahun lalu. Ia bernama Fuwa. Ia kembali ke Yaman peperangan untuk mengubah sejarah. Di keesokan harinya, mereka didatangi oleh salah satu temannya yang diutus dari sekolahan, menyuruh agar mereka segera kembali. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan penyerangan. Akan tetapi mereka hanya mempunyai waktu 2 jam untuk melakukan sebuah serangan dan menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di benteng Marune dan melakukan penyerangan sesuai dengan regu ekstrakurikuler. Pertempuran sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Di sini, Sagairen dan Naruse menjadi combo yang sangat epik. Akan tetapi, Sagairen tewas di saat menyelamatkan Naruse. Tetsuo pun berhasil menemukan temannya yang menjadi sandera. Akan tetapi di saat itu ia terpanah tepat di dadanya. Ia pun menyuruh timnya untuk kabur dan menjadikan dirinya sebagai umpan. Singkat cerita, mereka pun berkumpul dan menyerang secara bersama. Sini mereka berhasil melepaskan rekan-rekannya, akan tetapi Haruka dibawa oleh salah satu anak buah Yonada. Aoi mengejar Haruka hingga pada akhirnya mereka dikepung oleh pasukan musuh. Di saat terdesak, datanglah pasukan Matoyasu. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Haruka pun masih menjadi sandera. Aoi terus mengejar, akan tetapi ia diincar oleh Yonada. Ia pun diselamatkan oleh Matoyasu dan membuatnya tewas di tangan Yonada. Di sini Toshiaki tewas di saat ia menyelamatkan sang kekasihnya. Di sini Aoi menyuruh Haruka agar kembali ke sekolahan bersama para siswa yang selamat. Aoi mengejar Yanada dan pertarungan sengit pun terjadi. Haruka mencoba membantu Aoi. Alhasil, ia pun mendapatkan serangan dari Yanada yang mengakibatkan kakinya cedera. Aoi terus melawan Yanada hingga pada akhirnya Aoi dapat mengalahkannya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke sekolahan. Di sini, Aoi memberikan sebuah kain yang dibagikan oleh Haruka. Aoi akan tetap tinggal.
dan memperbaiki sejarah yang telah dirusak oleh Yanada. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan keadaan sekolah yang sudah membaik. Di sana, Haruka membuka artikel zaman peperangan Sengoku dan terlihat Aoi menjadi pemimpin. Ia mengenakan baju yang sama persis dengan kain yang pernah Haruka pakaikan untuk Aoi. Terima kasih telah menonton review film singkat Brave Gunjo Senki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.